1:22 itu adalah anugerah. Banyak di luar sana orang bertanya apa yang bakal terjadi. Saya tidak tahu jawabannya. Kalaupun saya tanya orang pun juga tidak tahu jawabannya. Yang pasti banyak yang berspekulasi. Satu hal yang saya pasti tahu adalah Tuhan Yesus adalah yang memegang kuasa. Amin. Hanya karena Dialah. Maka si musuh ada kecenderungan untuk membuat kita gelisah. Saya pernah bagikan juga, takut, cemas, gelisah, dan khawatir adalah bunga yang kita bayar sebelum masalah itu terjadi. Kita ada kecenderungan untuk selalu bayar bunga, padahal belum terjadi. Itulah kerjaan si iblis. Sebagian besar fokus pusat kepada tanggal 21-22 dan Jalan Tamrin sangat populer pada saat itu. Berita pun diikuti setiap saat, sosmed, bahkan pemerintah menutup jaringan sosmed yang berkaitan dengan WA dan semuanya pada stres. Puji nama Tuhan Yesus, semuanya bersorak-sorai untuk dibuka kembali. Sangat terlihat ketergantungan kita pada sosmed ini. Nah, untuk itu boleh kita lihat di sini dunia sekuler itu banyak sekali tantangannya. Sampai hari ini pun juga masih bertanya-tanya apa yang bakal terjadi. Boleh sama-sama katakan percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, saya tadinya dari seberang, saya tadinya dari Kedar, saya tadinya dari Ishmael. Di mana saya berada ini adalah satu mukjizat. Indahnya saya boleh sharing terbuka dengan mereka. Selalu minta hikmat Tuhan untuk bagaimana cara menyampaikan berita baik dan keselamatan. Pengertian percaya pada Tuhan Yesus. Hari ini saya berdoa Roh Kudus menuntun kita untuk penekanan dengan perbenaran kata percaya. Ada kalanya saya minta saudara mengulangi karena pepatah kuno berkata kalau saya mendengar saya lupa, melihat saya ingat, kalau saya melakukan saya akan mengerti. Ada amin. Pesan nenek, tempat menyimpan uang paling aman adalah diselipkan di dalam Alkitab. Haleluya. Karena orang yang suka membaca Alkitab tidak suka mencuri. Sedangkan orang yang suka mencuri tidak pernah membaca Alkitab. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi gak enak. Sampai hari ini saya ditanya kenapa saya menjadi orang Kristen, jawabnya cuma dua. Satu, saya percaya pada Tuhan Yesus yang mendukung, katakan yes. Yes. Kedua, saya percaya pada firman Tuhan yang juga mendukung, katakan yes. Yes. Dua hal ini sudah menjadi tuntunan langkah hidup saya, sehingga apapun yang terjadi saya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dia izinkan saya melalui suatu proses yang seringkali kita nggak bisa mengerti. Di dunia sekuler Tuhan izinkan saya untuk boleh memberi pelatihan, tapi puji nama Tuhan Yesus di atas 60% materinya diambil dari kebenaran firman Tuhan. Dan digulirkan dengan cara Tuhan yang luar biasa sekali. Kita lihat. Tulisan berikut ini kalau saudara bisa baca adalah situasi kondisi Indonesia saat ini. Di luar sana banyak sekali orang yang berasumsinya itu berlebihan. Dan juga di sana banyak yang baperan. Yang mengerti kata-kata amin. Apalagi sotoy, luar biasa. Etikanya nggak jelas, sudah semaunya sendiri. Bohong di mana-mana. Komunikasi nggak nyambung. Waktu saudara membaca kaitkan dengan situasi lingkungan yang saudara alami. Hoax, ampun. Gossip baru tadi pagi, capek. Kemudian kita lihat ketulusan hati dan cambuk. Di sini semua membuat manusia tidak menjadi stabil. Membuat manusia mudah terpancing temperamennya. Dan disinilah saya mau sampaikan iblis banyak bermain. Iblis tidak bisa menghambat saudara datang ke gereja. Iblis tidak bisa menghambat saudara memuji Tuhan. Iblis tidak bisa menghambat saudara memberi persembahan. Tapi iblis suka sekali memporak-porandakan manusia melalui semua ini. Dan ini kita alami. Dan 21-22 ini semua ada perannya di sana. Level daripada kekhawatiran up and down, luar biasa.
Saya juga melayani di gereja yang berbahasa Inggris. Maka dalam komunitas expats yang ada di Indonesia, waktu dibagikan pun juga travel warning dikeluarkan oleh kedutaan Amerika, Australia, bahkan Inggris mengatakan don't go to Indonesia. Semua berapa banyak eksodus adanya. Tidak bisa disalahkan juga saudara, karena kita menghadap pilihan memang harus ada di sini. Kantor saya di Jalan Jenderal Sudirman, cuma selangkah lagi Jalan Tamrin, haleluya. Bisa memonitor dari mana saya berada, keramaiannya di mana, jalan ditutupnya kayak apa, singkat cerita tegang adanya. Dan banyak urusan demikian. Judulnya hari ini apa tadi? Percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan choice, chance, change. Ini saya maksudnya dalam pelatihannya. Kalau boleh dalam waktu cuma berapa menit saja, ini firman Tuhan dan juga ada seminar kecil-kecilan. Bisa oke? Boleh terus? Okay. Katakan choice, chance, change. Lebih cepat, choice, chance, change, choice, chance, change. Makin cepat rasanya kesannya bahasa Mandarin. Choice and change, choice and change. Tapi kita lengkapi di sini, simak ini. You have to make a choice to take a chance, or your life will never change. Saya suka kalimat ini. Indonesia, mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Anda yang setuju katakan Anda. This is the choice for you to choose untuk mengambil keputusan. Kesempatannya luar biasa. 2 hari yang lalu saya baru kembali dari Semarang. Tuhan izinkan lagi beberapa tempat yang boleh dibagikan kebenaran firman Tuhan. Business, big challenges, praktis di mana-mana. So, kita lihat ayatnya. Puji Tuhan Yesus, kalau saudara bisa membaca dari di mana saudara duduk, yuk kita baca Yohanes 11, 3, 2, 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya boleh bertanya, percayakah engkau akan semua ini? Katakan. Amin. Kata kuncinya di sini adalah percaya. Everybody say percaya. Percaya. Katakan percaya. Percaya. Kamu saya percaya adalah 50% mulut, 50% hati. 50% mulut itu berkata-kata, hati percaya yang dikatakan, 50-50, 100% solid percaya. Yang sakit percaya sudah disembuhkan. Yang dalam keadaan letih, lesu dan beban berat, percaya diangkat. Amin. Perkataan percaya ini luar biasa ajaibnya kalau kita kupas secara detailnya. Berkesinambungan juga dengan Good Friday, Jumat Agung beberapa saat yang lalu, kemudian the resurrection, hari ketiga dia bangkit, kemudian kemarin the Ascension Day, semua berkaitan. Dan puji nama Tuhan Yesus, kok kejadiannya pas 1 bulan Ramadan, kedua 2122, pasti ada hubungannya, pasti ada kaitannya. Kenapa nggak nanti bulan September saja atau enggak, pada yang tahu apa yang bakal terjadi. Tapi lagi-lagi bersama Yesus tidak ada istilah kebetulan. Amin. Boleh baca bersama. Hidup di awal dari akhir zaman-zaman Ini menarik nih. Saya banyak dipertanyakan kok kontroversi sekali dengan kehidupan sehari-hari. No. Life begins at the end of your comfort zone. Hidup diawali dari akhir zona nyaman Anda. Saya jumpa banyak orang di luar sana nyaman dalam keadaan sakit, nyaman dalam keadaan kesulitan, nyaman dalam keadaan kemiskinan, nyaman dalam keadaan kekurangan. Saya jumpa banyak orang yang saya demikian. Lalu mereka mengatakan, emang nasib gua. Hidup diawali dari akhir zona nyaman Anda. Enough is enough. Tuhan mendesain kita semua ini tidak hanya diberkati tapi berkelimpahan. Amin. Tapi seringkali kita bertanya, sudahlah, emang udah nasib. No. Pilihan di kita. Amin. Roma 10:9. Baca bersama 3, 2, 1. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Katakan percaya. Percaya. Katakan percaya. Percaya. Oh haleluya.
Saya yakin kita semua adalah orang-orang percaya. Tiupan anginnya nggak kurang-kurang, pukulannya dahsyat, gangguannya nonstop. Ini ajaib sekali. Cobaannya apa lagi? Masih ingat slide saya terakhir saya berada di sini, masalah 22 Februari. Cobaan itu memang banyak, kalau sedikit namanya cobain. Yang mengerti kata namanya. Di mana-mana cobaannya ajaib sekali. Lalu dikatakan di sini percaya, maka kamu akan diselamatkan. Beneran di Tuhan. Haleluya. Roma 10:11, baca. Karena kitab suci berkata, dan siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Saudara, suatu ketika saya mengajar pas hari Jumat jam 11:20. Saya lontarkan sebuah kalimat tulisannya, nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Sekali lagi, nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Peserta katakan, Pak, hati-hati Pak, jangan sembarang ngomong nasib itu adalah takdir. Haleluya, kejebak saya. Mateng lah, gimana cara ngejelasinnya? Bohong kok saya tidak takut, bohong saya tidak cuma satu hal, saya tidak mau berbohong, saya harus jujur mengatakan apa adanya dan saya harus minta pertolongan, dan pertolongan saya hanyalah Tuhan Yesus. Bapak tolong hambamu ini Tuhan, aku tidak tahu cara mengembangkan kalau dia nanti kembali lagi. Itu jam 11:20, jam 11:30 waktunya sholat Jumat. Haleluya. Saudara sudah ketinggalan untuk sholat Jumat hari ini. Berangkat dia. Di balik pasti dia nyerang saya. Tuhan, apa yang harus gue buat? Dan pada waktu dia kembali, saya sadar dia sudah mulai lari cepat. Tengah, mau diserang. Ditarik tangan kananku, langsung dia cium tangan. Saya terkejut dan kaget, ada apa? Kenapa? Lalu dia berkata, tadi imamnya berkata, semua kaum muslimin muslimat yang hari ini tidak bekerja, nggak usah makan, karena itu adalah bukan nasib tapi pilihan. Saya dibela oleh seseorang yang saya tidak kenal, saya tidak tahu. Itu cara Tuhan bekerja. Baca sekali. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Dengan kata lain, you rely totally onto Him. Sepenuhnya pada Dia. Yang percaya Tuhan, engkau pasti turunkan suatu mujizat. Tidak akan dipermalukan. Persahabatan terjadi sampai hari ini. Lalu kita bisa saling mendukung dalam doa. Itu keajaiban Tuhan. Judulnya apa hari ini? Lanjut. 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Haleluya. Iman tanpa perbuatan, that is dead. Mati. Luar biasa. Katakan iman. Katakan percaya. Saya elaborasi sudah. Katakan iman. Percaya. Dia pakai bahasa kerennya. Katakan faith. Katakan believe. Katakan faith. Katakan believe. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu saudara dan saya setiap hari bersujud dan berdoa. He knows. Kita menangis. He knows. Dan dia berkata kepada kita hari ini, anakku, hentikan tangis. Beranjaklah ikut aku. Haleluya. Tapi seringkali kita nggak pegang. Saudara, pada waktu saudara berdoa, saya anjurkan kurangi mengasihani diri saudara. Why? Karena Yesus sudah tebus semua permasalahanmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, anakku, hentikan tangismu, beranjaklah. Katakan beranjak. Itu iman. Ikuti aku, katakan ikuti aku. Itu percaya. Amin. Nah, kita nggak beranjak, nggak pun juga percaya, tetap nangis terus. Kapan kejadiannya? Kan katakan di sini bahwa jika iman itu tidak disertai dengan come on everybody, dengan maka iman itu hakikatnya adalah nothing happen. Ada amin. Kemudian dikatakan di sini percaya. Katakan percaya. Percaya itu definisinya adalah taat sepenuhnya. Katakan taat sepenuhnya.
yakin sepenuhnya, yakin sepenuhnya, bersandar sepenuhnya. Perhatikan di sana, iman berapa persen? Ketaatan. Nah, hentikan tangismu. Beranjaklah, berapa persen? Nah, beranjaklah, baru beranjak nih, berapa persen? 1%. Ikutilah aku, 99%. Dalam perjalanan ini pun juga banyak rintangan, banyak tantangan, banyak kekacauan, tapi tetap taat. Kenapa? Taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, bersandar sepenuhnya. Katakan amin. Di sini saya mendapat hikmat Tuhan luar biasa baiknya. Nasib adalah bukan kebetulan tapi pilihan. Saya ungkit lagi. Bapak, tolong ajarin aku. Saya ada di sini, katakan itu mimbar, katakan mimbar. Katakan target. Katakan target. Saya ada di sini. Sudah mencapai target belum? Sudah mencapai target belum? Hati-hati, ubah cara saudara menggunakan kata belum. Begitu saudara mengatakan belum, iblis masuk mengatakan, gak mungkin, mimpi, dari mana mencapai target. Saya ubah pola pikir saya. Sudah mencapai target belum? Mendekati. 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 Kalau sampai sini targetnya tidak ada, itu baru namanya takdir. Amin. Kalau sampai sini ada, itu pun juga takdir. Tapi seringkali manusia sudah gagal, belum apa-apa, emang udah nasib. Kemudian amin. Amin. Ubah pola pikirnya bahwa I will reach my destiny. Karena apa? Aku taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, bersandar sepenuhnya. Si iblis seringkali mengecaukan melalui apa? Pola pikir kita. Bisikan palsu. Gak mungkin, gak bisa. Lihat dirimu, you're nothing. Amin. Diubah pola pikirnya. Maka iman itu ternyata cuma 1%. Tapi ketaatan, aku melangkah, aku punya cobaan. Aku melangkah lagi, aku punya gangguan. Melangkah aku sakit pula. No. Ketaatan itu terus mendekati sampai 99%. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yakobus 2 sampai ke sempurna. Baca. Kemudian bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan. Dengan melangkah tadi maka menjadi sempurna. Nah, kalau nggak melangkah nggak bisa apa-apa. Tapi kita tetap nangis, minta dikasihnya, minta dimengerti. Orang apa nggak ada tahu bahwa saya ini susah. We all know that. Tapi Tuhan berkata, don't you trust me? Beranjak, follow me. Amin. Baca 3:1. Jarak antara mimpi dan realita adalah tindakan. Tindakan membuktikan siapa kita sebenarnya. Kata-kata hanya membuktikan apa yang kita ingini. Amin. Tindakan. Nah, saudara, saya banyak memberi motivasi dan juga untuk membangkitkan suatu semangat, apalagi when business going down, banyak perusahaan dan juga perusahaan-perusahaan besar bahkan yang harus mem-PHK, golden handshake. Prihatin sekali. Perusahaan besar melakukan program yang disebut dengan pensiun dini. Paketnya keren. Emangnya dipikir kalau kasih paket keren menyelesaikan masalah? Enggak, itu masalah baru. Yang tadinya regular bergaji rutin, tahu-tahu big chunk of money. Gua apain duit? Survei mengatakan yang mendapatkan pensiun dini paket yang luar biasa, nilai 800 sampai 1,3 M. Survei mengatakan di atas 70% amblas dalam 7 bulan. Nggak benar ini program. Harus ada penyuluhan. Penyuluhannya pun diberikan. What do you do when you receive big money? Datangkan pakar yang berhasil dalam bisnis, salon, laundry, Alfa, Indomaret, you name it. Puji Tuhan, mau investasi, panggil dan kasih tahu rambu-rambunya di mana. Itu baru pelayanan. Tapi kok cuma dikasih gitu aja, orang membabi, uang kaget namanya. Haleluya. Ayat mas dan janji Tuhan hari ini diberikan kepada kita semua. Yuk kita fokus, tapi kan saudara membaca, saudara kaitkan dan kebenaran saudara yang mau mendapatkan hati yang baru. Kita semua, amin. Baca 3, 2, 1.
yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang tahan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada ketetapanku. Saudara, saya tadi katakan bahwa sampai hari ini saya ditanya, why did I become a Christian? Kedua, I believe in Jesus. Kedua, firman Tuhan. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku baca. Tidak hanya aku baca, cuman aku satu baik-baik. Aku masuk ke dalam hatiku. Aku percaya Engkau janji Tuhan akan memberi hati yang baru. Dan dikata roh yang baru di dalam batinku. Dan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Nah, ini perhatikan baik-baik, hati yang keras pada umumnya because of the pressures, tekanan hidup yang luar biasa, maka kita mengeraskan hati jadi orang jahat seperti apa kita sadari. Dan dikatakan, dan kuberikan padamu hati yang taat. Ingat tadi ketaatan 99%. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini adalah berita baik, saudara. Bayangkan kalau roh Allah meninggalkan kita, we are nothing. Dia berkata akan diam di dalam batinku dan membuat kamu hidup menurut segala ketetapannya, bukan ketetapan manusia ini. Dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Dan juga hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk kita lihat di sini. 3:21. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Haleluya. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Saudara hidup, saya hidup pasti ada tujuannya. Hari ini sakit ada tujuannya, hari ini kecewa ada tujuannya, minggu yang lalu tertipu ada tujuannya, hari ini diberkati pun ada tujuannya. Di bulan Ramadan ini, saya melihat tahun ke tahun, terobosan demi terobosan Tuhan izinkan terjadi. Kerjasama, komunikasi yang terbuka, saling membantu, saling mendoakan. Ini kuat sekali dapat signal. His second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah amat sangat dekat. Buka. Tuhan lebih ingin membentuk karakter Anda daripada menjawab doa Anda. Sekali baca. Tuhan ingin membentuk. Waktu kita masih kecil, termasuk diri saya, orang tua mendidik nak belajar yang benar. Prestasi nomor 1, cum laude, cari beasiswa, terus sampai ke perguruan tinggi, dapat gelar, kerjaan akan mudah, dapat posisi luar biasa, fasilitas luar biasa. Nah, ingat ini baik-baik. Saudara, menurut saya itu sah-sah saja. Siapa sih nggak kepingin? Tapi setelah saya pelajari, saya baca Tuhan, kenapa? Kata-kata ini luar biasa, tapi kok di televisi banyak sekali orang yang konon punya posisi, punya segala macam hal, tapi kok pakai baju rompi oranye, ada yang gak beres. Nah, saudara, simak ayatnya yang sangat membuka pola pikiran kita. Baca yang putih dulu, 3:21. Haleluya. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Menurut apa? Supaya mereka apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Saudara, this is from the book of Genesis. Dari pertama kali Bapa di surga sudah memerintahkan umatku, kejadian ini, umatku, supaya engkau punya kuasa atas bumi ini, udara, laut, dan darat. Tapi perhatikan kalimatnya, saya garis bawahi. Katakan gambar dan rupa. Katakan juga kuasa. Sekali lagi gambar dan rupa. Kuasa. Katakan kuasa. Gambar dan rupa. Mana yang lebih dulu? Gambar dan rupa. Kuasa atau gambar dan rupa? Gambar dan rupa. Itulah Tuhan berkata, nah, sebelum engkau punya kuasa, karaktermu itu loh. Gambar dan rupa bicara apa? Karakter. Bentuk karaktermu. Supaya karaktermu baik dan jelas, sehingga ada kecurangan apapun juga engkau tetap di atas badai. Katakan amin. Tapi kita fokusnya kepada kuasa. Dia berkata pada karakter.
Nah sekarang khususnya untuk millennials kita banyak memberi pelatihan yang disebut dengan character building. Maka kesimpulannya menarik sekali, kita boleh lihat kondisinya. Berapa banyak yang mau bahagia? Oh kita semua. Berapa banyak yang sudah merasa sukses? Bahagia. Wah luar biasa. Sebagian besar sukses kagak, bahagia kagak. That's okay. That's okay. That's okay. Saya Jawa asli. Bokap Solo, nyokap Jogja. Ada dua kelemahan orang Jawa saya amati menjadi kelemahan orang Indonesia. Yang pertama adalah ora penaan. Sake, kasihanan yang kedua. Kan ditanya tadi. Berapa banyak udah merasa sukses? Bener nih sih gua, cuman gua kagak enak aja. Haleluya. Saudara, bisnis adalah perang. Business is war. If you're success, you're success. If you're happy, you're happy. If you're blessed, you're blessed. Sah-sah aja bro. Namun karena ada timur mendidik kita untuk tetap slow down. Nah saudara, boleh kita lihat di sini situasi kondisi. Yang berwarna hijau, saudara yang membaca dengan suara yang lantang, berhenti di kata malam. Nanti lanjut saya teruskan. 3, 2, 1. Dan tidak berdiri di dalam orang dosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang sukanya ialah tawa Tuhan, dan memandang tawa itu siang dan malam. Angkat tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau melihat anak-anakmu mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa agar mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, katakan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, katakan. Dan tidak layu daunnya, katakan. Apa saja yang dibuat pasti berhasil. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kata kunci adalah tadi percaya. Inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi orang-orang dosa kita. Dan is love. Di sini yang menyebabkan saya pindah. Dulu saya mencari-mencari. Ternyata selama ini persepsi saya salah. Pada dasarnya Tuhan mencari kita. Yang menjadi masalah bagi kita adalah anak yang dicari pada pecicilan. Mau diberkati lompat sana kemarin, disembuhkan masih juga ketika ekspasi yang mengerti katakan amin. Yang bekerja, yang punya usaha, oh haleluya. Yang tidak bekerja, nggak punya usaha tapi terima uang, haleluya. Saudara, saya harus berkatakan kepada saudara, diri saya juga, you are not good enough. Katakan chance, katakan change. Ada peluang, harus mengubah. Tulisan ini saya camkan kepada para pekerja dunia usaha di era zaman now. Kaitkan dengan pekerjaan saudara. Betul atau tidak, saat ini kalau kita bekerja, jadilah untuk lebih kreatif dan inovatif. Betul tidak? Termasuk gereja saudara, saya sampaikan ini juga. Dan selain beberapa inovatif dan kreatif, juga harus cepat dan kerjaan lain. Puji nama Tuhan Yesus. Saya akhiri satu video klip. Ini lagi viral ini. Sebagian besar udah pada lihat ya pastinya. Ya, kita tahu cerita dari Cody Lee, kemampuan untuk mengalahkan ketidakmampuan. Dia tidak mampu, tapi dia kalahkan. Kita lihat baik-baik, nanti saya jelaskan kontennya. Lampu sudah mati semua, saya cek dulu sini. Battery 100%. Connected to RG's MacBook. Hello. Welcome to America's Got Talent. What's your name? I'm Cody. Hi, I'm Cody. Cody. How old are you? I am 22 years old. Yeah. Who are you? Yes, who are you? I'm Mom. Oh, I'm hi, Tina Mom. Lee. Hi, Tina. So, what are you going to do here for us today?
I'm going to sing a song for you on the piano. I love it. Tina, tell us a little bit about Cody. Cody is blind and autistic. Oh. We found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I was in tears, because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So through music and performing, he was able to withstand living in this world. Because when you're autistic, it's really hard to do what everybody else does. It actually has saved his life playing music. Wow. Oh, that's awesome. Well, we'd love to hear you. Go for it. You ready? I'm ready. This is your time, okay? There's gonna be like 20 film cameras on you. Ready? Yeah. I'm singing a song to you. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Who's coming? There goes my mind racing. That's awesome. Howie? Well, first of all, I will tell you that all 4 judges and everybody in this room were up on their feet. I will tell you that. You gotta know that. You were wonderful. Not only do we feel the authenticity of what you do, but you're a great inspiration and a great talent. And it was amazing. Thank you so much. Julianne? I know everybody needs a voice and an expression, and I really feel your heart, your passion, your voice blew all of us away. So I just want to say that I heard you and I felt you, and that was beautiful. Thank you. Simon? Listen, what just happened there was extraordinary. I mean, really extraordinary. I don't know what it's like to live in Cody's world. All I can tell is that you obviously have an amazing relationship, the two of you. And your voice is absolutely fantastic. You have a really beautiful tone. And thank you so much for trusting us on this show. I'm going to remember this moment for the rest of my life. Thank you. I'm a new judge this season, and I'm also a new mom this year. And it's the toughest job I've ever had and the most rewarding job I've ever had. You just want to give your kids the moon, the stars, and the rainbows. And tonight, I'm going to give you something special. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, boleh kita lihat barusan ini adalah suatu testimoni bersama Yesus yang mau sampaikan tidak ada yang mustahil. Amin. Cody usia 22 tahun, dia melangkah dengan segala keterbatasannya itu menjelikkan mata rohani banyak orang. Dan orang model kayak Cody itu tidak dalam bentuk puluhan tapi jutaan di dunia ini. Ada perbedaan kata simpati, empati, sama yang terakhir adalah belas kasihan. Bahasa kerennya compassion. Yang kita butuhkan saat ini adalah compassion, belas kasihan.
luar biasa apa yang bisa kita lihat di sini. Akhirnya terus melaju dengan apa yang ada. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan juga ungkapan-Mu dalam memberi suatu pelatihan singkat dan juga sekaligus perumpamaan Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua dilawat dengan cara-Mu yang Battery ajaib. 100%. Karena Engkau mengetahui setiap keberadaan kami dan kami tahu Engkau akan mengiringi kami pada waktu kami berpisah sebentar ini. Terus Bapa, masukkan kami semua dalam level berikutnya. Kami syukuri, kami sambut kebenaran firman ini dengan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu, glory, haleluya. Sama-sama katakan, amin. God bless. Terima kasih Pastor Eri, sungguh motivasi dan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menyadarkan kita bahwa kita memiliki semuanya dan kita harus lebih lagi beriman dan berjuang untuk menghasilkan yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan.